Jadi herd immunity itu adalah yang dari teori epidemiologi bahwa akan terjadi kekebalan massal. Kekebalan massa itu minimal yang tertular positif itu adalah 50%. 50% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Halo guys, kembali lagi bersama gua Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gua kedatangan tamu seorang penanggung jawab rumah lawan COVID, Bapak Dr. Suhara Manulang. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Langsung aja Pak, mau nanya seputar rumah lawan COVID itu apa sih Pak? Ya, pertama-tama selamat malam untuk pendengar siaran ini, bahwa di Tangerang Selatan bahwa Ibu Wali Kota membangun atau ya mengadakan satu bentuk karantina terpusat ya. Karena kita ketahui bahwa untuk penanganan COVID-19 ini adalah secepatnya yang sehat dipisahkan dari yang sakit. Iya. Itu yang prinsipnya, karena kan COVID-19 ini belum ada obat dan vaksinnya. Nah, kita kenal di dalam memisahkan yang sehat dari yang sakit dari yang sehat itu adalah karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah atau di suatu tempat tertentu. Nah, di Tangerang Selatan itu Ibu Wali Kota membangun suatu tempat namanya Rumah Lawan COVID. Rumah Lawan COVID. Ya, dengan tujuan supaya mendekatkan suasana rumah kan gitu. Oh iya. Itu dengan fasilitas-fasilitas yang coba dilengkapi sehingga para penghuni di rumah lawan COVID bisa ya senyaman di rumah, walaupun memang kami tahu bahwa paling nyaman pasti di rumah ya. Itu yang filosofinya adalah rumah lawan COVID. Ada berapa tempat tidur ya? Namanya tempat tidur ya? Ada berapa Pak itu? Seluruhnya 148 tempat tidur. 148. Ya, walaupun disiapkan sebenarnya 400 tempat tidur. Tapi untuk di kawasan pertanian terpadu di Ciater ini ada satu tempat yang kita coba didesain lah, direnovasi menjadi satu tempat untuk penghuni, yaitu 148 tempat tidur yang terdiri dari ODP 123 ya, dan PDP-nya itu 25 tempat tidur. 25 tempat tidur. Ya. Jadi itu dipisah-pisah Pak ya? Dipisah, karena kita ingin juga jangan juga yang sudah positif itu di satu ruangan dengan yang belum positif. Ini kan juga harus mengklasterkan. Oh, begitu. Walaupun sekarang jadi berubah karena situasi munculnya OTG dan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak di sarana pemerintah aja, maka muncul yang positif-positif. Maka rumah lawan COVID ini diredesain jadi yang 123 itu lebih ke yang swab positif, atau boleh katakanlah jangan kita bicara ODP, PDP ya, atau OTG. Boleh itu menjadi satu istilah kita pembicaraan, tapi di rumah lawan COVID itu dibuat 3 klaster. Apa aja itu klasternya Pak? Klaster pertama adalah jika swab positif. Swab positif itu adalah klaster pertama, itu betul-betul murni tidak boleh disatukan dengan yang lain. Yang kedua adalah klaster yang swab positif tapi dia sudah mendapat pemeriksaan swab jadi negatif, menunggu lagi. Nah, itu pun dipisahkan lagi. Dan yang sangat dipisahkan adalah jika hanya rapid test positif yang sedang menunggu swab positif. Jadi 3 klaster itu. Dipisahkan itu. Dipisahkan. Biasanya berapa lama tuh kalau misalnya satu swab positif masuk klaster itu berapa lama? Ada perbedaan nggak dengan yang sudah swab positif Pak? Oh, beda-beda. Karena perlu disampaikan bahwa dengan terbatasnya pemeriksaan swab, ini yang kita ini sulit memprediksi hasilnya keluar. Ya itu permasalahannya. Jadi bervariasi, tapi banyaknya yang memang klaster yang rapid positif
Rapid positif itu kan tinggal nunggu swab. Ya, nah swab ini kalau negatif berarti rapid positif yang dilakukan itu ya itu kemungkinan bukan karena COVID-19. Nah itu cepat pulang ya Pak. Gitu karena langsung swabnya negatif. Jadi rapid itu nggak bisa orang itu dikatakan positif ketika hasil tes rapid itu positif Pak. Setuju. Jadi kesempatan ini perlu diluruskan pemahaman rapid ya. Karena jangan sampai juga pada saat rapid positif dan rapid itu tidak memakai istilah positif, reaktif dan non reaktif. Artinya ditemukan antibodi karena tertular virus. Ya, salah satunya adalah COVID. Ya. Jadi virus bukan hanya COVID aja, bukan, Pak. Bisa demam berdarah dan lain sebagainya. Ketika orang tertular demam berdarah, hasilnya bisa reaktif, Pak? Bisa reaktif. Gitu. Ya. Nah, sementara kalau swab itu kan langsung namanya molekuler, jadi ketemu virusnya. Kalau tadi rapid itu seluler, jadi antibodi yang ketahuan di darah. Sementara kalau swab kan dari apus tenggorokan ya, apus hidung lah. Maka itu bisa 99%-an kan itu bisa. Akurat. Kalau swab. Kalau rapid tidak. Tidak, dia akan sebagai pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal. Berarti itu dengan adanya pemeriksaan rapid test itu fungsinya apa Pak? Kalau memang itu tidak bukan sesuatu yang bisa kita kategorikan orang ini positif misalkan berdasarkan hasil dari rapid test. Berarti fungsinya apa kalau kita bicara untuk penanganan masalah COVID-19? Oke. Nah, jadi perlu secepatnya kan diketahui ini secara komunitas maupun secara individu ini apakah tertular dan tidak. Dengan keterbatasan pemeriksaan swab ini yang jadi kendala sebetulnya kan gitu. Nah, sementara rapid test ini kan cepat, biaya juga tidak terlalu mahal. Bahkan sekarang peran swasta pun kan sudah banyak, sehingga akhirnya awal adalah ini kan periksa cepat ya, untuk bisa mengkelompokkan, sehingga akhirnya kalau negatif itu bukan berarti kan belum tertular, dia 10 hari harus di rapid lagi kan, gitu karena masa inkubasi kan 7 sampai 14 hari. Yang positif maka tinggal selangkah lagi kita langsung buktikan dengan swab kan gitu. Oh, berarti langkah awal aja nih rapid test ini Pak. Ya, cuman belum menjadikan acuan kalau dia positif gitu. Jadi seberapa besar sih Pak adanya rapid test ini untuk mengukur pasien COVID ini Pak? Seberapa besarnya saya kira ini sesuatu yang secepatnya kita bisa menentukan pengklasteran kalau saya. Hanya untuk awal aja. Sehingga akhirnya kita bisa sasaran penanggulangannya bisa lebih terfokus gitu. Karena kalau tidak ada rapid ya kita tinggal nunggu siapa yang positif swab atau konfirmasi positif, baru di tracking, lacak, baru muncul istilah yang tadi itu ODP, PDP kan gitu. Tapi nyatanya sekarang banyak OTG juga. Orang tanpa gejala. Pak, kenapa nggak swab aja sih Pak, langsung tes swab Pak? Kenapa harus rapid dulu? Setuju kalau alatnya ada Pak. Oh gitu. Karena terbatas kan gitu. Mahal Pak alatnya Pak swab? Ya saya kira selain mahal juga ada beberapa perizinan yang harus ditempuh dulu. Tidak semua laboratorium kan bisa melakukan itu. Ya, ini yang memang ya perlu disampaikan bahwa secara jujur bahwa negara kita kan memang kalau bencana alam sih sudah biasa. Nah, bencana non alam termasuk sekarang COVID-19 ini memang sesuatu yang ya kita memang tergagap-gagap. Kita harus jujur kita. Jadi pada kesempatan ini sampaikan juga Rumah Lawan COVID-19 Tangerang Selatan ini sudah menampung 105 orang dan sudah sembuh 58, dirujuk 8 dan sisanya 30-an masih ada di Rumah Lawan COVID. Ideal nggak itu Pak jumlah segitu? Kalau melihat jumlah penduduk Kota Tangsel Pak? Jadi sebetulnya awalnya adalah
mulai Maret pertengahan kan mulai muncul di Tangerang Selatan yang positif ya. Pertengahan Maret, kemudian ya kita pembahasan strategi apa, dibuat wali kota kan gugus tugas ya. Nah kemudian sarana-sarana, jadi hilir itu adalah rumah sakit, coba di hulunya ya baik masyarakat, gugus tugas, dan juga salah satunya adalah bagaimana karantina terpusat ini. Jadi kalau disebut ideal sekarang, awalnya adalah kita konsep 400 tempat tidur. 400 tempat tidur. Karena waktu itu kan awal-awal ODP itu sekitar 400-an lah gitu kan. Nah, melihat dari kacamata medis kesehatan itu idealnya seperti apa sih? Ya jadi ya saya boleh juga secara pengalaman selain cara dokter ya. Ya secara medis memang ya belum ada obatnya. Pertama belum ada obatnya. Artinya hanya antibodi. Hanya antibodi. Kemudian maka dari pengalaman negara lain, maka yang harus cepat dipisahkan adalah yang tadi komorbid atau yang punya penyakit penyerta seperti kencing manis, kemudian jantung dan sebagainya ya. Ini yang rentan sekali masuk kepada perburukan ya, dan juga usia lanjut. Itu sebetulnya konsepnya. Jadi kenapa? Karena daya tahan tubuh ini terbentuk, saya lihat ini adalah kembali kepada orang tersebut menyikapi COVID tersebut di dalam dirinya. Itu yang paling penting itu, ya. Pada saat yang bersangkutan tuh siap melawan tanda petik ya, dan dengan positif itu cepat sekali penyembuhannya. Tapi kalau dia stres itu lambat dan banyak yang masuk ke perburukan. Itu menyebabkan kematian. Nah makanya di hilir itu adalah tugasnya adalah tadi itu dengan perlengkapan yang lengkap ya, ada ruang isolasi khusus dengan tekanan negatif dan sebagainya, juga ada ICU sehingga bisa masuklah ke sana untuk ditangani yang perburukannya. Nah di rumah lawan COVID ini treatmentnya apa Pak yang dilakukan? Jadi kami lebih kepada tadi itu bahwa membuat suasana ya. Suasana di rumah dengan segala kebutuhannya ya saya kira yang kita butuhkan secara umum wifi kan itu kan untuk komunikasi, ya televisi, kadang-kadang televisi juga jarang dilihat ya. Kemudian ya makanannya khusus kita dengan 2000 kalori itu untuk kesehatan cukup baik ya. Kemudian ya 3 kali sehari ada snacknya, kemudian juga pagi ada arena untuk berjemur, untuk olahraga. Kemudian juga tetap ada aktivitas untuk ada mencuci pakaian ya, menyetrika. Kemudian nanti juga seminggu sekali kita adakan satu pembahasan sosialisasi tentang apa yang dibutuhkan mereka. Dan tidak kalah penting juga di kami ada psikolog yang akan mendampingi. Ada Pak? Ada. Karena nyatanya COVID ini itu akan masuk kepada segi dimensi psikis. Jadi perlu sampaikan dari pengalaman yang saya lihat gini. Misalnya saya didiagnosa kanker atau jantung lah. Iya. Itu lebih banyak saya memikirkan diri saya sendiri. Oke lah 50-50 lah antara masih hidup atau lewat. Ya. Keluarga tinggal mendukung. Tapi pada saat seseorang itu jangankan swab positif Pak, rapid positif Pak, udah goncang Pak. Iya. Nah ini juga yang harus dijelasin Pak ya. Iya. Berarti rapid test positif itu belum pasti COVID gitu. Karena juga kalau negatif belum tentu dia juga COVID. Belum tentu dia juga nggak COVID, harus 10 hari cek lagi. Lalu untuk apa Pak adanya rapid test itu Pak? Ya artinya bahwa jadi membingungkan juga kan? Oh iya, ya makanya penjelasan ya. Jadi rapid test itu adalah untuk pengklaseran secepatnya, dan yang merasa ada karena tadi ya swab itu juga terbatas, maka misalnya ya sekarang kan semua udah parno semua. Batuk, pilek, panas, aduh COVID. Pasti yang kepikir pertama COVID Pak.
Ya, nah makanya udah cek rapid test kan gitu. Iya. Oke, kalau positif ya udah, ya, tinggal lanjutkan ke swab. Disarankan karantina mandiri di rumah atau di rumah lawan COVID. Kalau negatif kita sarankan 10 hari rapid lagi ya, gitu. Misalnya hasilnya negatif juga? Oh negatif sudah, dia untuk yang kasus yang negatif awal udah clear. Tapi kan belum tentu dia tidak lagi tertular. Ya silakan nanti. Ini kan sesuatu ya kalau masuklah ke new normal lah ya. Saya melihat bahwa new normal itu adalah kita ketatanan baru, selain kita juga mengerti penularan musuh kita ini, dengan tadi pakai masker, ya maaf saya tidak menutup saat ini pakai masker karena sedang wawancara ini, kemudian jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan, ya pakai sabun atau bawa hand sanitizer, kan itu sebetulnya. Tapi perlu disampaikan kita harus siap juga kita tertular. Itu pun nggak jadi garansi. Ketika kita menerapkan pola itu kita nggak tertular, Pak. Nggak garansi karena ya musuh kita tidak terlihat. Bahkan sekarang OTG, bahkan penelitian WHO itu yang sangat rawan, asimptomatis yang penularannya cukup tinggi. Nah itu gimana Pak menyikapinya kalau udah begitu? Ya tadi itu new normal itu. Jadi saya harus selalu yang di dekat saya curigai. Tapi sikap tetap hubungan kan itu Pak ya. Bapak setuju Bapak dengan adanya new normal dengan kondisi sekarang kasus baru positif itu belum landai Pak, masih landai, dan bukankah ketika masih landai itu rawan terjadinya kasus-kasus baru? Ketika adanya kasus-kasus baru kemudian diberlakukan new normal, bukankah itu nanti malah terjadinya klaster-klaster baru Pak? Khawatir terjadinya ledakan kasus baru. Bisa minta penjelasan? Ya jadi saya kira kita ada beberapa mazhab lah. Mazhab kesehatan ini. Ya, ekonomi, kesehatan, konspirasi, halusinasi. Halusinasi. Oke lah, tapi kan kita melihat realitasnya juga memang tidak hanya Indonesia. Bahwa betul ada COVID itu kan gitu ya. Ya terserah pada kelompok mana. Nah jadi saya setuju bahwa harus ada seimbang antara ekonomi dengan kesehatan. Ya kalau ekonomi juga tidak jalan, ya kami pun di kesehatan siapa yang membiayai kan? Kan begitu Pak ya? Ya butuh APD, butuh honor untuk obat, semua kan makan dan semuanya kan. Demikian pun sebaliknya, kalau kesehatan ekonomi di guncangan terlalu ini, suatu saat ini meledak lagi tadi ya yang Bapak sampaikan, si biaya ini dipakai lagi, habis lagi kan itu. Kan itu Pak. Nah jadi saya kira dengan PSBB itu suatu pembelajaran masa transisi. Ya mari pada kesempatan ini kita new normal itu adalah kita masing-masing sudah terbiasa tadi dengan 3 standar protokol itu sebetulnya. Walaupun tidak ada garansi. Tidak ada garansi. Tapi minimal meminimalisir terjadinya penularan. Untuk tadi itu terjadi satu ledakan, maka saya kira Ibu Airin sebagai wali kota Tangerang saya sudah menyiapkan tuh nanti alat swab yang kita miliki kan itu Pak ya. Oke, dinas kesehatan dengan perangkatnya ya. Saya melihat dari dinas kesehatannya ya sampai puskesmas, bahkan sekarang juga PSC 119 ya untuk sistem rujukan apa. Ya, ini sudah disiapkan untuk itu sehingga akhirnya terjadi ledakan ya tinggal kita pengklasteran kemudian penanganannya apakah ini bisa karantina mandiri atau karantina di rumah lawan COVID. Nah, berarti sudah menyiapkan skenario juga dengan adanya new normal sudah, Pak. Harus terburuk Pak. Ya. Skenario terburuk itu apa Pak? Terburuk adalah tadi itu. Enggak, maksud saya skenario terburuk di new normal ini kayak gimana Pak? Ya, terburuk itu artinya bahwa ledakan pasien itu secara seketika, terutama perburukan. Nah, ini hilir tidak sanggup menampung itu rumah sakit. Ini terjadi pada awal-awal. Maka banyak yang meninggal itu karena memang ketidaksiapan hilir rumah sakit itu. Nah, tapi sekarang sudah mulai, ya saya bicara Tangsel kan, Bu Wali Kota sudah mulai melandaikan itu.
dengan tetap gugus tugas dikedepankan untuk bisa, kan kita bicara ODP, P-nya itu adalah pemantauan, ya. PDP, P ujungnya adalah pengawasan. Selalu harus ada yang memantau, mengawasi kan gitu. Itu aja konsepnya Pak, ya. Sehingga akhirnya kalau terjadi ledakan-ledakan maka peran yang punya wilayah teritorial pemerintahan terkecil adalah kelurahan. Sudah bisa nggak memapping itu kan? Nah, Plus puskesmas ada di dalamnya. nah, Kemudian support sistemnya, ya, baik sarana logistiknya, sarana angkutannya itu terjadi, maka saya kira bisa. dengan kondisi sekarang ini Harus siap untuk harus itu. siap. Saya kira udah. Skenario terburuk sudah disiapkan. Iya. Kemudian bagaimana perangkat-perangkatnya ini, tenaga medisnya itu juga sudah bekerja. Saya kira itu. Sehingga akhirnya bisa nanti, ya kita juga realistis. Kalau ekonomi tidak dibuka juga kan, jadi ujungnya kan tidak hanya masalah COVID kan Pak ya. Saya kira udah sekarang terjadi kan. Itu harus kita realistis juga melihat itu gitu. New normal ini sama nggak sih Pak dengan herd immunity? Karena banyak yang bilang bahwa bahasa halusnya lah herd immunity ini. Bisa diterangin Pak? Mungkin tidak se-ekstrim kesimpulan itu ya. Jadi herd immunity itu adalah yang dari teori epidemiologi bahwa akan terjadi kekebalan massal. Kekebalan massa itu minimal yang tertular positif itu adalah 50%. 50% dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Ya, jadi kalau Tangerang Selatan itu 1,5 juta, berarti 750-nya itu harus tertular. Positif ya, bukan rapid ya. Ya, konfirmasi positif dengan swab. Nah, artinya nanti dari yang 50% ini ya terjadi ya bukan seleksi alam, ya kembali lagi siapa yang kuat yang akan bertahan kan gitu. Kita bicara ekstrimnya dulu nih. Nah, tapi kan ini sudah berjalan sedemikian waktu. Nah, sekarang angka yang positif coba ditangsel berapa kan gitu kalau kita bicara itu. Artinya silakan aja secara landai nanti ketemu yang positif lagi. Tapi tadi itu mulai kita pemantauannya itu lebih ketat. Artinya wah ini ada perburukan nih. Nah, kemana dia dirujuk kan gitu Pak ya. Iya. Nah, kemudian juga support psikologi. Kesempatan ini saya sampaikan bahwa tadi katakan bahwa pada saat terjadi yang bersangkutan itu dia rapidnya positif, kalau terjadi kegoncangan harus dipahami oleh masyarakat. Nah, ini jangan juga masyarakat ikut membubui tambah stres dengan ditolak oleh warga. Kan itu sebetulnya. Bisa bayangkan kalau saya tertular, saya mikirin diri sendiri, belum mikirin anak dan keluarga. Mikirin teman-teman yang pernah kumpul bersama. Tetangga nolak. Bagaimana dia tidak stresnya? Akhirnya menimbulkan satu antibodi tidak terbentuk secara maksimal. Itu Pak. Jadi saya dari sisi supaya pemahaman masyarakat juga dengan new normal itu. Jadi kalau ada tetangga atau keluarga, mari support mereka. Support mereka, kalau memungkinkan layak karantina mandiri ya. Oke, kalau tidak layak rumah lawan COVID terbuka. Dengan kondisi hari ini Pak, Ya. Mau ada PSBB tahap ketiga, kemudian mau ada new normal. Bapak memprediksi nggak sih bakal ada lonjakan? Kalau melihat realita lah ya, Bapak yang di lapangan segala macam. Saya memprediksi melonjakan. Apalagi juga kan pulang mudik ini kan belum semuanya. Sementara di tempat-tempat lain yang zona merah ini kan kita nggak tahu nih yang datang ke sini. Apalagi saya sampaikan di kesempatan ini, OTG ini kan tidak kelihatan. Malah OTG yang berbahaya sekarang. Iya. Ya, jadi saya setuju dengan ya bukan mempersulit ya keluar kota pakai surat izin keluar masuk kan itu ya. Itu kan hanya untuk bisa membatasi kan pergerakan sehingga akhirnya tadi tidak sekaligus dan kita tersentak lagi ketidaksiapan kan gitu Pak. Tapi kalau secara ya PSBB oke, yang sekarang ini adalah masa transisi menuju new normal. Nah, artinya mulai kita belajar bagaimana untuk mengevaluasi penegasan
di dalam apa sanksi-sanksi kan yang pas lah gitu Pak ya. Sehingga masyarakat diingatkan bahwa ini COVID itu masih ada gitu. Dan Bukan halusinasi gitu Pak. Berarti Bapak termasuk yang tidak percaya ini konspirasi. Setuju. Memang ada faktanya seperti itu Pak ya? Oh iya, jadi ya saya kan tiap kepala kan lain berpikirnya ya. Ya kalau sekarang 105 yang ada di rumah lawan COVID, kemudian ada 8 yang dirujuk, ya perburukan, ya bersyukurlah ya. Ada pertolongan, tidak ada yang meninggal karena COVID ya. Kemudian saya melihat historisnya setiap penghuni di lawan COVID itu, saya kira ada loh COVID itu gitu. Ya. Jumlahnya banyak lagi Pak ya? Ya artinya bahwa saya tidak bicara yang lain ya, yang di rumah sakit yang berhadapan dengan yang pasien-pasien gawat ya. Yang ke rumah lawan COVID kan sebagai penyaringan ya, penyaringan awal yang 105 orang itu, saya melihat bahwa ya COVID itu bukan konspirasi, ada gitu. Iya memang ada. Memang ada gitu. Masalah di atasnya, saya tidak mau masuk ke sana lah. Yang penting sekarang bagaimana nih COVID ini ada, faktanya ada, mengatasi persoalan itu. Setuju. Dengan new normal lagi. Gitu.